warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama, mari kita aturkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan, kesehatan serta kesempatan, ya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, pada uswatun hasanah kita, itu beliau Nabiullah Muhammad SAW, yang mana senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari yang berkiamat. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang keutamaan sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub adalah suatu bacaan sholawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menyembuhkan hati yang sempit dan pikiran yang kacau, pikiran yang bingung dan tidak karuan, serta dapat menyembuhkan sakit perut, menyembuhkan sakit hati, dapat membuat hati menjadikan tenang, hati menjadi tentram, dan insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam penyakit, baik penyakit lahir atau penyakit batin. Bagi orang-orang yang mau mendawamkan atau menzikirkan secara istiqomah dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan, insya Allah dengan sholawat tibil qulub semuanya penyakit akan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bacaan sholawat tibil qulub adalah, kalau kita sholawatkan kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ulang lagi sebagai tahap-tahap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi biar hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat takdim kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai dokter semua hati dan obatnya, sehat semua badan kesembuhannya, cahaya semua penglihatan terang gemilangnya, dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan semoga keselamatan dan kesejahteraan terima kepada mereka semua. Ataupun di antara wasiat
bahwa keberkahan shalawatil qulub antara lain sebagai berikut jika kita mau mengamalkannya. Yang pertama, untuk menyembuhkan penyakit hati yang sempit dan pikirannya kacau balau serta bingung tidak karuan, kita amalkan shalawatil qulub, insya Allah kita semua disembuhkan dari semua penyakit-penyakit hati, dihilangkan rasa kesempitan pada dada kita semua, dan pikiran yang tidak karuan insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, insya Allah shalawatil qulub dapat menyembuhkan segala macam sakit perut. Berkahan yang ketiga, yaitu untuk menyembuhkan penyakit hati atau sakit hati dan dapat membuat hati kita semua menjadi tentram dengan amalan shalawatil qulub tadi. Yang keempat, untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit lahir maupun batin. Contoh penyakit lahir antara lain penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit paru-paru, penyakit liver, tumor, kusta, penyakit lambung, penyakit lumpuh, darah rendah atau darah tinggi, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Dan adapun contoh penyakit batin, yaitu antara lain riya, takabur, sombong, dengki, iri hati, dendam, ujub, hasud, nifak, sombong, dan lain sebagainya. Adapun tata cara mengamalkan shalawatil qulub adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang siapa yang ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya, yang berat penyakit hati yang sempit, pikiran yang kacau, maka hendaknya dia membaca shalawatil qulub sebanyak-banyaknya pada setiap selesai sholat maghrib dan sholat subuh, dibaca dengan secara istiqomah atau kontinu. Insya Allah kita semua akan dihilangkan dari semua penyakit hati yang sempit, pikiran yang bingung, pikiran yang kacau, urusan yang tidak kunjung selesai, insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, barang siapa yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit perut yang diderita, maka hendaknya orang itu membaca shalawatil qulub sebanyak 7 kali. Itu dibacakan pada segelas air putih. Tiap-tiap 1 kali bacaan ditiupkan dalam air gelas itu, kemudian diminum, insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau tidak, dibacakan pada telapak tangan, tiap-tiap 1 kali ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke perut yang sakit, insya Allah atas izin Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apabila untuk menyembuhkan penyakit hati dan untuk menerangkan jiwa, maka hendaknya shalawatil qulub sebanyak 3 kali setiap sholat maghrib dan subuh secara istiqomah atau berkelanjutan tadi. Apabila kita untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, yaitu baik penyakit lahir dan batin, maka hendaknya kita semua membaca shalawatil qulub ini sebanyak 11 kali pada setiap selesai sholat fardu secara istiqomah atau terus menerus. Insya Allah demikian kita semua akan terhindarkan dari segala penyakit-penyakit, baik itu penyakit medis atau non medis, penyakit berbahaya atau yang tidak. Insya Allah semua dengan barokahnya shalawatil qulub akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.